Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kaum muda adalah sembrono dan tidak sabaran, sulit untuk melewati proses pelatihan diri. Sinfasyang Sutra Teratai episode 1395. Kaum muda belum lama berkecimpung di dunia, pengalaman masih dangkal dan belum mencukupi. Tidak punya ketetapan hati dan sulit menjaga perasaan, adalah mudah menyukai jalan kebenaran, namun sulit mempertahankan tekad. Sramanera adalah anak-anak yang masih belia, suka bergerak dan lincah, sulit mendiamkan diri, suka bermain-main, suka bersenggang ria dan tidak suka bekerja. Tidak tekun dalam mempraktikkan jalan kebenaran, makanya sulit untuk menemukan jalan kebenaran. Bersungguh hati harus menghayati. Di depan sudah terus-menerus mengatakan, kita jangan mendekati kerumunan tertentu. Kita jangan berurusan dan melekat di tempat itu. Ini berarti bahwa kita hendaknya baik-baik menjaga hati kita. Jangan ada kekhawatiran, pikiran rumit datang mengganggu pikiran kita. Oleh karena itu, Buddha memberi kita berbagai macam jenis contoh yang tidak boleh kita dekati. Untuk tidak boleh melawan niat awal kita, ditujukan juga untuk orang yang pelatihan diri yang kurang kuat dan kokoh. Saat kita di luar di tengah kerumunan masyarakat, ada kemungkinan kita dapat dipengaruhi orang lain. Awalnya ingin membangun ikrar besar, namun karena lingkungan di luar yang sangat kuat, tidak berhasil membimbing orang menjadi dipengaruhi orang dan menjadi dibimbing orang. Oleh karena itu, Sang Buddha ingin kita sebagai orang yang baru membangun ikrar harus berwaspada, jangan pergi ke tempat-tempat yang sudah dibahas di depan, tempat yang dapat membuat hati kita menjadi kacau. Oleh karena itu, beliau menjelaskannya dengan begitu terperinci. Kita pun harus mendengarkannya dengan jelas dan harus baik-baik memilah. Ini perlu sangat bersungguh hati. Naskah selanjutnya hendak mengingatkan kita bahwa kaum muda atau anak-anak, orang yang usianya lebih muda, karena mereka masih muda, ketika menghadapi hal-hal duniawi mereka masih belum jelas. Maka pengalaman mereka masih dangkal, tidak mengerti akan hal-hal karena mereka masih kurang pengalaman. Karena kurangnya pengalaman, maka tidak dapat membedakan baik dan jahat. Ini terjadi pada orang yang berusia muda. Dunia ini sangat rumit, mereka tidak tahu bahaya kerumitan di dunia ini. Oleh karena itu, mereka masih dilindungi. Kaum muda seperti ini di usia yang demikian, mereka tidak punya ketetapan hati. Mereka sulit untuk menjaga perasaan karena mereka tidak dapat melihat masalah dengan jelas dan belum memahami secara menyeluruh apa yang disebut sebagai mengikuti aturan, apa yang disebut sebagai membina diri. Mereka sekarang berada di tempat hiburan, baru mulai masuk ke dalam keramaian, maka batin mereka sangat mudah tertarik pada hiburan di dunia. Oleh karena itu, kehidupan mereka cenderung membuang-buang waktu, juga lebih menuju ke arah hiburan. Mereka tidak tahu apa yang disebut sebagai sembrono, juga tidak tahu bagaimana cara mengokohkan tekad mereka. Di usia yang demikian, belum ada tanggung jawab terhadap hal-hal di dunia, juga tidak jelas arah kehidupan mereka. Di usia yang kebingungan ini, batin di usia ini sangatlah tidak tetap. Perasaan mereka juga belum dapat menentukan arah kehidupan. Jika kita meminta mereka untuk menjaga sebersih niat ini, betapa sulitnya. Oleh karena itu, mudah untuk menyukai jalan kebenaran ini. Kita cukup membangkitkan tekad, sangat ingin untuk membawa kaum muda ini bersama dan membimbing mereka agar mereka dapat mendengarkan Dharma.
agar mereka dapat mempraktikkan sesuai dengan dharma dan membina diri sesuai dengan jalan kebenaran. Mereka mungkin bersukacita ketika mendengarkan hal ini, bersukacita dan beranggapan membina diri adalah sesuatu yang baru dan menyenangkan, sehingga mudah bagi mereka untuk menyukai jalan kebenaran ini. Meminta saya datang untuk memberi penghormatan kepada Buddha, duduk bermeditasi, dan datang untuk mendengarkan cerita-cerita. Hal ini sungguh menyenangkan. Hanya demikian, mudah untuk menyukai jalan kebenaran, namun apakah mereka terhadap dharma ini benar-benar menyerapnya ke dalam batin? Setelah terserap ke dalam batin, apakah mereka teguh dalam arah dan tujuannya? Apakah mereka dapat memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran? Hal ini sungguh tidak mudah. Oleh karena itu, membina diri tidaklah mudah. Berada di tengah orang banyak dan dapat membina diri, serta dapat memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran, maka tidak mudah lagi. Terlebih lagi adalah kaum muda. Mereka belum memiliki pemahaman yang jelas terhadap permasalahan dunia, belum mengetahui penderitaan yang ada di dunia, dan tidak tahu jalan kebenaran di dunia, jalan mana yang seharusnya dijalani. Hal ini karena mereka belum bersentuhan dengan permasalahan dunia. Oleh karena itu, meskipun mereka pernah mendengarkan dharma dan melihat orang-orang sedang membina diri, mereka mungkin dengan hati bersukacita ikut membina diri bersama, duduk bermeditasi, bersujud kepada Buddha, mendengarkan sutra, mendengarkan cerita-cerita, dan bersukacita. Namun, masih belum bisa mengatakan tekad pembinaan diri mereka telah lahir. Kita harus jelas tentang hal ini. Jadi, ketika berbicara tentang ini, untuk memasuki jalan kebudaan saat masih muda adalah sungguh sangat sulit. Untuk melatih diri adalah tidak mudah. Bagi yang lebih dewasa, yang telah mengalami segala kesulitan, sudah memahami tentang penderitaan di dunia, memahami kerumitan dunia, sehingga setelah melihat kehidupan, mereka akan memasuki jalan kebudaan, yang tentu saja tidak mudah. Terlebih lagi kaum usia muda, yang dengan niat sendiri untuk memasuki jalan kebudaan, yang memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran, ini sungguh sangat jarang ada. Seperti halnya Buddha Sakyamuni, sejak masa anak-anak sudah mempertanyakan tentang kehidupan di dunia. Begitulah penampakan Buddha di dunia. Sejak usia yang masih sangat muda, kehidupan Buddha digambarkan seperti demikian. Saat masih muda, beliau sudah mulai memiliki misi terhadap dunia manusia, sudah memahami tentang kondisi kehidupan dunia manusia, konsep ketidakselarasan, 4 kasta, sehingga dengan tekad yang kuat, memutuskan untuk memperkokoh tekad untuk mencapai pencerahan, kemudian menjadi biksu dan memasuki jalan kebudaan. Tidak pernah mundur, terus melangkah maju. Hal ini sangat langka dalam kehidupan manusia, sehingga mencapai pencerahan melalui praktik pelatihan diri. Dan mencapai kebudaan adalah sangat sulit. Dan kita sejak zaman dulu juga tidak sedikit. Ada orang bijaksana demikian, anak dengan keajaiban yang juga mulai dari usia muda, sudah bisa melihat melalui kehidupan, jalan yang pantas atau tidak pantas dijalani. Mengejar kebenaran sejati juga ada, bukannya tidak ada. Pada era Buddha seperti Sariputra, juga sejak masih anak-anak, sudah mengerti sangat banyak prinsip kebenaran. Saat berumur 8 tahun, sudah dapat berdebat dengan guru risalah tentang jalan kebenaran. Bukannya tidak ada, sejak zaman dulu juga ada yang begitu muda, usia kanak-kanak memiliki pandangan terhadap jalan kebenaran. Berbicara mengenai kita saat ini, di tempat kita sekarang juga sangat banyak. Jingsubuk, NKV, sekumpulan anak kecil berusia 3 hingga 5 tahun,
5 atau 6 tahun, 6 atau 7 tahun, 7 atau 8 tahun, mulai dari 3 sampai dengan 5 tahun, terus hingga sekarang sedang belajar di sekolah menengah, dari taman kanak-kanak dan sekolah dasar, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah juga ada. Tetap masih relawan cilik Cingsubuk and Cafe. Tidak peduli apakah itu di utara, tengah atau selatan, di Books and Cafe membawa anak kecil masuk ke dalam jalan kebenaran. Juga tidak sedikit batin pelatihan mereka juga masih sangat kokoh. Di saat ini, kadangkala saat pulang lalu bertanya kepada mereka, tekad yang Anda bangkitkan apakah masih ada? Ikrar dan tekad yang teguh selamanya tidak akan berubah. Benarkah? Benar. Ikrar Anda apakah Anda masih ingat? Praktisi kehidupan suci ke depannya menjadi praktisi kehidupan suci. Ingin melindungi dan menegakkan ceci. Ingin demi dunia memanggul bakul beras. Dan kamu? Saya ke depannya ingin menjadi dokter. Di saat yang sama juga ingin menjadi praktisi kehidupan suci. Saya mau menolong nyawa manusia. Saya juga mau demi dunia melakukan hal bajik. Dan kamu? Setiap orang mengungkapkan tekadnya. Tekad ikrar beberapa tahun lalu. Sekarang masih tidak melupakannya. Ini semua adalah kanak-kanak. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan, kita tidak boleh mengatakan ini sutra. Katakan saja kita mengecualikan generasi muda dan harus mendengarkan dengan jelas. Anak-anak yang masih kecil dan naif memiliki kekurangan masing-masing. Dari sudut pandang kebanyakan orang terhadap anak-anak yang istimewa, kita harus percaya. Apabila dibalikkan di dalam diri setiap anak, kita juga dapat melihat batin diri kita. Kadangkala ketika melihat anak-anak ini merasa malu dengan diri sendiri. Merenung, usia anak-anak ini masih muda, begitu mengerti masalah. Masih muda, mampu mengabdikan diri. Berpikiran jernih dan rajin, mari kita renungkan diri kita sendiri. Apakah kita seperti anak-anak ini, yang hatinya sangat sederhana dan polos? Apakah seperti anak-anak begitu murni dan teguh? Apakah saya sama seperti mereka, memiliki tekad yang teguh? Oleh karena itu, pada tubuh anak kita juga bisa mengambil sesuatu, digunakan untuk merefleksikan diri kita, mengintrospeksi diri. Hal ini sangat penting. Kita jangan terus berasumsi bahwa pemikiran anak-anak tidak stabil. Di saat relawan muda kembali untuk mendapatkan sertifikat, mereka mengatakan, "Anak Anda sudah kembali, hatiku masih tidak berubah." Benar adanya sepatah kalimat yang dibicarakan kepada anaknya. Hati anak-anak selalu berubah. Mereka menyelesaikan studi mereka, lulus dari sekolah, karir juga bagus, lalu mengikuti ceci, menjadi relawan abu putih, lalu abu logo, dan akhirnya menjadi relawan komite. Di saat mereka datang untuk melihatku, mereka sangat bangga. Mereka berkata, "Master, anak Anda telah kembali." Setiap orang dari mereka yang datang, jika ada waktu berbagi kisah bersama, mereka akan mengatakan hati anak-anak akan selalu berubah, tetapi hatiku tidak berubah. Itu benar adanya. Beberapa dari mereka tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, hati muda mereka adalah hati yang polos. Sejak mereka memulai hingga sekarang tidak ada perubahan dari aspirasi spiritual mereka, sehingga hati pun tidak stabil. Sebenarnya hati mereka sangatlah stabil. Namun secara umum, kebanyakan orang tidak punya ketetapan hati, dan hanya sedikit yang teguh terhadap jalan kebenaran. Jumlah ini tergolong sedikit, begitu menakjubkan. Apa yang Buddha katakan adalah sebagian besar dari kita khawatir jika pikiran kita tidak teguh pada jalan kebenaran. Sangat mudah terpengaruhi. Sebagian besar remaja ini
masih muda dan belum dewasa. Mentalitas seperti ini mengacaukan orang yang ingin berlatih. Hati mereka belum teguh sehingga mengacaukan hati sekelompok orang ini. Oleh sebab itu, Sang Buddha berkata, demi sekelompok orang ini mempedulikan mereka, Sang Buddha bertekad menyelamatkan mereka. Sebaliknya, terpengaruh oleh hati yang tidak tenang dan sabar. Jika suka senang-senang akan membawanya pergi senang-senang. Suka bermain-main akan membawanya pergi bermain-main. Ini untuk mengingatkan kita, jadi memberitahu kita bahwa anak muda seperti ini masih terlalu muda, masih tidak punya ketetapan hati, sulit menjaga perasaan. Memang mudah menyukai jalan kebenaran, namun sulit untuk mempertahankan. Jadi, masih ada Sramanera. Sramanera adalah anak-anak yang masih belia, suka bergerak dan lincah. Susah untuk diam. Lihat sampai di sini, maka akan terpikir terhadap kelompok anak-anak kita yang sangat lurus, sangat lucu, namun kebanyakan seperti ini. Sramanera ini usianya masih sangat belia. Di usia mereka yang masih belia, suka bergerak dan lincah, tidak dapat duduk diam. Kesempatan untuk duduk diam sangatlah sedikit. Hati mereka masih mengarah pada suka bermain-main, suka bersenggang ria, di mana mereka dapat dengan santai bermain-main kemana saja. Anda ingin mereka untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang lebih melelahkan, berdiam pada pekerjaan itu, bermain sebentar saja bolehlah, melakukan lebih lama sedikit. Mereka akan menjadi tidak sabar. Inilah pikiran anak-anak. Jadi tidak tekun dalam mempraktikkan jalan kebenaran, makanya sulit untuk menemukan jalan kebenaran. Tidak tekun dalam mempraktikkan jalan kebenaran, makanya sulit untuk menemukan jalan kebenaran. Jadi kita harus tahu tentang kondisi batin anak-anak dengan usia demikian. Apabila tekad hati kita masih belum begitu kokoh, jika kita hendak mendekati mereka, maka kita harus lebih berhati-hati, harus lebih waspada. Batin kita janganlah mengikuti batin mereka. Batin kita dibawa pergi oleh mereka, tidak dapat membawa mereka kemari, malahan dibawa pergi oleh mereka. Jadi kita harus berhati-hati. Selanjutnya, naskah sutra selanjutnya mengatakan kepada kita seperti ini. Juga tidak mendekatkan diri dengan 5 jenis pandaka. Sebelumnya mengatakan tidak boleh mendekatkan diri dengan gadis kecil, dara dan janda. Tidak boleh mendekatkan diri secara berduaan. Selanjutnya juga tidak boleh mendekatkan diri. Juga tidak mendekatkan diri dengan 5 jenis pandaka atau menjadi akrab dengan mereka. Tidak sendirian dalam memasuki rumah orang. Jika dikarenakan sesuatu alasan mesti masuk sendirian, hendaknya memfokuskan pikiran untuk mengingat Buddha. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita jangan berpikir untuk sendirian di keluarga orang. Kita perlu menjaga batin kita dengan baik. Jika ada jalinan jodoh khusus, tidak bisa tidak masuk ke keluarga orang. Kita harus punya batin seperti apa? Adalah memfokuskan pikiran untuk mengingat Buddha. Oleh karena itu akar indera, kondisi, pikiran dan kesadaran kebanyakan mengatakan laki-laki bertemu pengaruh seperti ini. Ada kondisi dunia wanita ataupun tidak seperti laki-laki. Kerumunan masyarakat seperti ini kalian harus baik-baik waspada. Ini adalah Sang Buddha. Sepenuh hati mengingatkan para biku. Sekiranya membabarkan dharma kepada para wanita, tidak boleh tersenyum menyeringai, tidak menampakkan bidang dada. Sekalipun demi dharma, tidak boleh akrab dengan mereka, lebih-lebih jika demi hal lain. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita memanggil orang menghadapi kondisi ini. Kondisi di luar adalah wanita. Seorang praktisi
kelompok laki-laki harus baik-baik menjaga batin sendiri. Kamu mau membabarkan dharma ke dia, kamu harus sangat bermartabat. Jangan hanya sendirian bercanda dengan dia. Jangan berbicara dan tersenyum menyeringai. Dengan demikian, diri sendiri akan diremehkan. Tidak bermartabat, ini akan menjadi mudah membangkitkan kesan yang berbeda. Seperti tidak menghormati kita. Oleh karena itu harus bersungguh hati. Ini adalah yang Sang Buddha katakan kepada para praktisi. Terlebih lagi adalah dalam memakai pakaian juga harus sangat rapi. Jangan menampakkan bidang dada. Wanita tidak boleh, laki-laki juga makin tidak boleh. Prinsip kebenaran yang sama. Oleh karena itu, sekalipun demi dharma tidak boleh akrab dengan mereka. Ataupun kamu mau membabarkan dharma ke dia, membabarkan dharma adalah membabarkan dharma. Jangan melampaui batas mendekatinya. Harus ada batasnya, jangan melampaui batasannya. Oleh karena itu, meskipun ada hal yang lain, membabarkan dharma sudah tidak bisa. Apalagi hal lainnya, harus ada batasannya, mematuhi aturan. Selanjutnya, penggalan sutra ini mengatakan demikian. Tidak suka membesarkan para murid berusia muda, Sramanera atau anak-anak kecil juga tidak suka untuk memiliki guru yang sama. Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ketika Sramanera mulai belajar ajaran Buddha, masih banyak menyimpan perasaan duniawi. Membesarkan mereka akan mudah menimbulkan gangguan. Jika dibimbing dengan tegas akan dikatakan kurang cinta kasih. Jika diperlakukan dengan murah hati akan membuat mereka tidak tahu atau akan aturan pelajaran. Itu sebabnya semua mendatangkan kerisauan dalam batin. Ketika Sramanera mulai belajar ajaran Buddha, masih banyak menyimpan perasaan duniawi. Pemula mengacu pada mereka yang belum menerima sila besar. Mereka semua disebut pemula, tidak peduli berapa usia mereka. Jika mereka belum mengambil sila, mereka masih disebut pemula. Jadi di antara para Sramanera ini ada anak-anak kecil dan remaja. Usia mereka tidak ada bedanya. Siapapun yang baru saja memasuki jalan tersebut disebut pemula. Mereka telah memasuki Buddha Dharma, namun mereka masih mempertahankan kecenderungan duniawi dan sentimen duniawi. Mereka dulu tinggal di rumah tangga awam. Setelah memasuki Dharma, mereka masih memiliki kecenderungan dan kebiasaannya. Jadi membesarkan mereka akan mudah menimbulkan gangguan. Jika kami memberikan akomodasi kepada pemula untuk tinggal bersama kami, karena ikatan duniawi mereka masih kuat, kita harus berhati-hati. Bagaimana kita mengajar mereka? Ketika tiba saatnya mengajar anak-anak muda ini, kita harus terampil. Ketika kecenderungan duniawi mereka muncul dan mereka tidak menjunjung sila, jika kita menegur mereka dengan lebih tegas, mereka akan merasa bahwa kita kurang kasih sayang. Jikalau Anda bersikap lunak kepadanya, Anda akan kehilangan disiplin dalam melatih mereka. Dikarenakan ketika memasuki pintu Buddha, maka perlu untuk peraturan ketat terhadap mereka. Berjalan gamana, berdiri stana, duduk nisadya, berbaring sayana. Haruslah memiliki peraturan yang ketat ini. Ketika kita menjalankan tugas pun memiliki peraturan yang ketat. Pada perkumpulan monastik, memikul kayu bakar atau menjinjing air, mereka harus menjalaninya, akan tetapi mereka mudah menyerah. Memasuki pintu Buddha, mereka masih belum menghapus kebiasaan duniawi. Baik pemuda ataupun lansia, mereka sangat sulit dibimbing. Sehingga dikatakan, jikalau batin tidak kuat, Anda harus lebih ketat. Kita harus menunjukkan kita kehilangan cinta kasih. Jikalau Anda bersikap lunak, tidak peduli, maka Anda akan kehilangan pelajaran, akan kedisiplinan.
Dikarenakan demikian, jikalau batin mereka risau, akan mendatangkan banyak kerisauan. Sehingga bagaimana cara untuk mengajar mereka agar menjadi lebih baik? Oleh karena itu, di dalam persamuhan anggota sangha, jikalau terdapat Sramanera, baik yang muda, anak-anak yang tidak mengerti permasalahan, tidak terlalu mengenal dunia atau orang dengan rentang usia yang begitu besar yang sangat berpengalaman, tidaklah mudah untuk menghapusnya. Sehingga apabila ingin menaklukkan mereka, sangatlah rumit dan susah. Pada persamuhan sangga, mungkin kita gagal dalam mengajar orang, menimbulkan salah untuk diri sendiri. Jikalau kita mengajar dengan cara yang terlalu ketat, akan dikatakan tidak memiliki cinta kasih. Jikalau tidak mengajar mereka, maka akan dikatakan tidak memiliki disiplin. Pada dasarnya, persoalan ini sangatlah memusingkan. Tidak suka membesarkan para murid berusia muda. Orang berusia muda kebanyakan sembrono dan tidak sabaran, sehingga dalam pelatihan diri sulit menyerapkan ajaran ke dalam batin. Menyerap dharma ke dalam batin tidaklah mudah. Oleh karena itu, Sramanera atau anak-anak kecil juga tidak suka untuk memiliki guru yang sama. Seperti inilah Sramanera, anak-anak ini memasuki wihara. Kita juga melatih diri di wihara. Kita harus tahu bahwa orang-orang ini belum menerima aturan dan sila. Para Sramanera ini masih muda ataupun belum menerima sila secara penuh, tidak memahami aturan apapun. Seperti demikian, kita harus lebih waspada. Sramanera atau anak-anak kecil juga tidak suka untuk memiliki guru yang sama. Sramanera masih kecil dan belum menerima penabisan penuh. Anak kecil adalah kekanak-kanakan dan sulit diatur. Sulit untuk mematuhi aturan dan sila. Mereka bukanlah bejana untuk menerima ajaran. Jadi juga tidak ingin memiliki guru yang sama dengan mereka. Harus mengetahui, anak kecil adalah kekanak-kanakan dan sulit diatur, sulit untuk mematuhi aturan dan sila. Anak kecil ini sangat lemah dan rapuh, sangat kekanak-kanakan. Anda harus membuatnya mematuhi aturan dan sila. Demi dia mematuhi aturan, ingin membuatnya memegang sila dan wiyana. Ini sangat sulit. Sehingga mereka bukanlah bejana untuk menerima ajaran. Ini tidak bisa sama dengan Anda sekalian. Dapat menerima dharma ini, dapat berada di jalan ini bersama-sama dengan kita, maka usia demikian masih sulit untuk menerima dharma. Sehingga mereka bukanlah bejana untuk menerima ajaran. Seperti piring dan mangkuk yang telah kotor, ataupun keranjang yang kotor, seperti belum dapat diisi dengan sesuatu yang kotor, sehingga mereka bukanlah bejana untuk menerima ajaran, masih perkakas saja. Jadi juga tidak ingin memiliki guru yang sama dengan mereka. Adalah guru yang sama, Anda harus sama dengannya, berada di lingkungan yang sama. Mungkin di tempat tersebut batin kita juga tidak dapat tenang, maka janganlah bersama mereka tinggal di tempat yang sama. Ketika membesarkan para murid berusia muda, Sramanera, anak-anak kecil, serta memiliki guru yang sama dengan mereka, semuanya tidak terhindari dari tanggung jawab untuk mendidik dan melindungi mereka. Tugas yang sangat mengganggu, tidak sesuai bagi para bodhisattva yang telah bertekad untuk menyebarkan jalan kebenaran. Jika kita bersama dengan mereka, orang yang menerima demikian banyak Sramanera, mereka masih muda, dengan guru yang demikian tua. Jika kita berada di dalamnya, tidak dapat dihindari, saya juga harus bertanggung jawab untuk mendidik, ataupun bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Harus berbaur dengan anak-anak ini. Tugas yang sangat mengganggu, ini sangat bermasalah, sehingga tidak sesuai bagi para bodhisattva yang telah bertekad untuk menyebarkan jalan kebenaran. Bodhisattva, kita saat ini sedang membangkitkan ikrar agung.
membangun ikrar agung. Saat ini yang dipelajari adalah jalan bodhisattva. Harus bagaimana menyerap dharma ke dalam batin, bagaimana cara dharma ini dapat dibawa ke tengah orang banyak, ajaran yang sangat bermartabat. Jika Anda berada di antara kumpulan anak-anak ini, mungkin batin kita akan goyah. Maka kita harus benar-benar berusaha menghindari samanera dan sekelompok yang membesarkan mereka. Kita harus mencari tahu waktu kita menuju ke arah jalan yang akan kita pelajari, juga untuk berlatih, yang berarti kita harus bersungguh hati. Karena jika kita masuk ke situasi seperti ini dan akan memikul tanggung jawab, tugas yang sangat mengganggu, seharian mendengar suara itu, setiap hari berurusan dengan anak-anak. Ini bukan arah pelatihan yang ingin dilatih. Sebenarnya, berkata demikian tidak adil. Tidak ada anak-anak, bagaimanapun mungkin ada orang dewasa. Tidak ada bayi, bagaimana mungkin ada remaja. Tidak ada remaja, bagaimana mungkin ada orang-orang usia parubaya. Batin harus kokoh dimulai dari masa anak-anak. Seperti yang dikatakan tadi, para bodhisattva cilik di Shushen kita, jika mereka benar-benar dapat menjaganya dengan baik, maka mereka akan menjadi praktisi awam di kemudian hari, atau mereka benar-benar meresapi dharma ke dalam batin. Berikrar akan menjadi praktisi kehidupan suci, bersedia masuk ke dalam kumpulan orang-orang. Semua itu adalah dimulai dari masa anak-anak dan remaja. Maka bagian sutra ini kita harus sangat bersungguh hati untuk memahaminya. Lagi pula anak muda tidak banyak mengerti banyak hal. Kebanyakan dari mereka mempunyai batin yang penuh kegelisahan. Namun batin yang penuh kegelisahan juga memerlukan pendidikan. Jika kita tidak bersedia mendidiknya, siapa yang akan mendidik mereka? Tentu untuk mendidiknya membutuhkan lingkungan yang mendidik juga. Anda seperti sekarang ingin mendidik. Ada lingkungan pendidikan dari TK, SD, SMP sampai kuliah. Memiliki pendidikan yang lengkap. Dia mempunyai lingkungan pendidikan yang menemaninya hingga dewasa. Ini juga termasuk cara mendidik. Di dalam sekolah, jika ada guru yang memiliki batin dharma, membawa dharma ini masuk ke dalam sekolah, anak-anak bisa menerima setengah dari pengajaran dan dapat menerima kesucian Buddha Dharma, sehingga batinnya tetap terjaga kemurniannya dan ikrarnya dapat terjaga ketika masuk ke kelompok orang banyak untuk memberi manfaat kepada makhluk hidup. Ini menjadi sempurna seutuhnya. Oleh karena itu, pendidikan kita bukan tidak boleh. Harus ada pendidikan. Bukan menyuruh kita untuk menolaknya, tetapi menyuruh kita untuk menjaga batin dharma kita dengan baik-baik. Pendidikan ada, lingkungan pendidikan. Batin dharma kita harus dijaga baik-baik. Semua di atas tadi adalah aturan kedisiplinan yang diajarkan kepada para bodhisattva agar dijauhkan dari kondisi yang mendukung 10 perbuatan jahat. Juga merupakan pelatihan praktik sila bagi bodhisattva. Ini menjelaskan pelatihan dari praktek samadhi dan membuat kesimpulan apabila segala ajaran dari aturan dan adat kebiasaan tidak baik telah dijauhi. Dengan menjaga 6 akar indera dan tidak membiarkannya lepas kendali, maka akan dapat saling respon dengan meditasi mendalam, dhyana, sehingga dari sila akan memunculkan samadhi. Tempat-tempat dengan kondisi buruk hendaknya tidak didekati, sedangkan tempat-tempat yang semuanya lebih menunjukkan kondisi baik hendaknya didekati. Oleh karena itu, aturan kedisiplinan ini adalah perencanaan kita. Etikat apa yang harus kita miliki. Di dalam kerumunan orang banyak, jika kita kehilangan sila dan martabat kita,
Jika kita tidak berhati-hati, 10 kejahatan akan muncul. 10 kejahatan ini berada dalam tubuh kita. Mulut hanya niat, 3 karma buruk melalui tubuh, 4 karma buruk melalui ucapan, 3 karma buruk dari pikiran, digabungkan adalah 10 kejahatan. 3 karma, membunuh, mencuri, hubungan seksual, ini adalah kejahatan. Mulut, kebohongan, omong kosong, gosip, kata kasar, ini juga kejahatan. Batin, keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, ini juga adalah kejahatan. Oleh karena itu, cahaya tubuh, mulut, dan niat bergantung pada lingkungan luar. 6 objek luar terhadap 6 kesadaran, sehingga terjadi karma jahat kita. Oleh karena itu, kondisi lingkungan luar dengan niat pikiran kita, alam luar akan menggoda niat pikiran kita. Alam semesta ini kita berusaha untuk menghindari. Yang di atas telah banyak dikatakan kita harus waspada. Yang tidak dapat kita dekati harus kita jauhi. Ini adalah lingkungan. Oleh karena itu kita harus dengan sangat bersungguh hati untuk memahami kondisi di lingkungan. Di atas merupakan berbagai hal yang tidak boleh kita dekati, baik berupa pikatan, penampilan wanita, ataupun segala ajaran dari aturan dan adat kebiasaan tidak baik, ataupun tingkah laku yang tidak lurus yang dilakukan remaja, bisa memperkuat banyak hal yang tidak baik. Sebelumnya telah kita bahas juga. Dirangkumkan pada ada sekitar 10 hal yang harus kita jauhi. Dijauhi sampai sekarang, bahkan anak muda ataupun samanera juga harus menjauhinya. Dipikir-pikir, kita harus sungguh-sungguh menjaga batin pelatihan. Sebenarnya yang dijabarkan dalam sutra ini sangatlah banyak. Kita harus sangat berhati-hati. Sejak masa lampau, cara pandang pria memandang remeh wanita, baik di zaman Sang Buddha, di zaman Konfusius, membuat kita dapat melihat dengan jelas apakah memang benar terjadi memandang remeh terhadap wanita dan menganggap pria lebih penting. Sebenarnya bukan. Sebenarnya adalah dunia yang berbeda. Pertentangan antara akar indera dan objek indera yang berbeda. Indera mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran kita terhadap suara, wujud, dan objek lainnya, kegelapan batin dan kerisauan batin kita. Di dalam proses ini adanya akar indera dan objek indera dari luar. Seketika pikiran kita pun kehilangan batin pelatihan, kerisauan batin dan kegelapan batin yang mana tidak kita ketahui sejak kelahiran demi kelahiran, sejak kapan terakumulasi. Hubungan antara pria dan wanita, keserakahan akan paras yang memercikkan kobaran bencana, menghasilkan banyak sekali kekacauan dan bencana. Jadi Buddha berkata, jangan mendekati wanita, jangan mendekati. Di sini merujuk pada kesadaran kita. Bila kita membina diri namun tidak bisa menjaga akar kesadaran kita dengan baik, dan kita membiarkan akar ini terhubung dengan kondisi luar, maka akan muncul niat keserakahan. Ketika menghadapi kondisi luar ini, kita harus berhati-hati. Apakah ini kesalahan kondisi luar, atau ini akar kesadaran kita sendiri? Apakah kesadaran dan akar pikiran kita yang membuat kesalahan? Kita harus sepenuh hati memahami ini. Mengapa wanita diungkit dalam begitu banyak artikel yang diskriminatif? Ini karena wanita cenderung bergantung, yang selalu membutuhkan seseorang untuk bergantung. Jadi ketika seorang anak perempuan beranjak besar, bila ia tidak menikah, apa yang bisa dilakukannya? Seakan-akan ia tidak bisa hidup tanpa menikah, tidak mampu untuk hidup mandiri. Ini adalah persepsi yang salah. Persepsi mengenai pria dan wanita ini telah ada sejak zaman kuno. Namun sebenarnya, tanpa wanita di dunia, apa yang akan terjadi pada dunia?
Di dunia ini pada dasarnya yin dan yang saling menemani. Tanpa wanita bagaimana mungkin ada orang-orang? Tanpa wanita bagaimana suatu keluarga bisa dipertahankan? Hanya dengan ketegasan akan kurang kelembutan. Suatu keluarga memerlukan kelembutan dan ketegasan, barulah bisa terus dipertahankan. Masyarakat juga membutuhkan wanita. Wanita membawa keindahan dalam hidup, membawa kebaikan dan keindahan dalam kehidupan. Hati wanita sangat teliti. Mereka bisa mengurus keluarga dan mendekorasi segalanya. Dengan penuh ketelitian, pertimbangan mereka, pandangan mereka, dan sebagainya adalah sifat yang baik dari wanita. Tetapi wanita juga bisa menjadi tangguh. Kita dapat melihat di Ceci ada berapa banyak wanita yang mendirikan Ceci. Bukankah Ceci berdiri dari 30 celengan bambu dan 30 orang wanita? Ini berlangsung hingga saat ini, baru dapat menyelesaikan segenggam pasir dan setiap bata. Bukankah ini mengandalkan langkah demi langkah mantap dalam mengajak atau menghimbau orang untuk berdana? Ini semua dilakukan oleh wanita. Selanjutnya, 4 misi Ceci juga ada banyak wanita. Wanita menjadi mayoritas. Di dalam 4 misi Ceci, di misi amal juga ada banyak. Pengobatan, pendidikan, dan budaya humanis. Sekarang di antara dokter kita, dokter wanita juga sudah banyak. Juga ada dokter bedah wanita. Di prosedur bedah dan lain sebagainya. Mereka tidak kalah dengan dokter pria. Sekarang wanita juga ada yang menjadi masinis ataupun pilot. Juga ada wanita yang bekerja di lapangan. Di dunia ini sekarang juga sudah banyak wanita tangguh. Contohnya relawan di Ceci, Afrika. Lihat, di sana mereka sangat menderita. Tetapi di sana ada juga wanita lemah yang menjalankan misi kita. Di tempat yang penuh penderitaan dan miskin, di lingkungan yang seperti ini, mereka menjalankan misi Ceci. Lesotho, Afrika adalah salah satu kota atau negara kecil yang berada di Afrika Selatan yang dikelilingi Afrika Selatan. Di Lesotho, Afrika selama beberapa tahun, Machen, Jennifer Chen mengemban tanggung jawab misi Ceci selama beberapa tahun. Di sana semua orang Afrika, semua orang di sekelilingnya adalah orang Afrika. Di sana mulai melakukan kegiatan sosial sampai pada tahun 2017. Tuan Pang Mingsui, CEO Afrika, dia memberikan tongkat estafet ini kepadanya. Memberikan kepada dia seorang perempuan, dia harus mengemban tanggung jawab misi Ceci di seluruh Afrika Selatan. Sekarang juga demikian, yang menjadi tanggung jawab Pan Mingsui. Tuan Pan pergi ke Lesotho, Switzerland, dan lainnya. Dia mengembangkan Ceci lintas negara, juga membawa sekelompok orang Afrika. Mereka demikian mendampingi. Sekarang mereka berikrar untuk memasuki semua negara di Afrika. Pada tahun 2017 telah memasuki negara ke-7. Machen merupakan seorang perempuan. Dia harus menghadapi begitu banyak orang. Tentu saja juga ada bodhisatwa pengusaha dari Taiwan di sana. Beberapa relawan komite kita. Tentu saja di Afrika mulai digerakkan oleh relawan laki-laki. Sekarang perempuan, dia yang memimpin, para relawan juga mendukung. Sekarang telah melampaui beberapa negara, juga didampingi oleh relawan Afrika Selatan. Mozambik juga demikian. Thailand merupakan relawan perempuan. Dia berjodoh dengan Mozambik. Lihatlah, sekarang di sana satu orang membawa ribuan orang, melakukan misi amal, membagikan sembako, mendampingi mereka, membawa orang-orang ini mulai dari Afrika Selatan. Selanjutnya dia teruskan ke kesehatannya kurang baik. Di Mozambik seringkali terinfeksi.
Tetapi karena niat kokoh di sana membawa dengan baik, hanya relawan sudah mendekati 3.000-an orang. Relawan ikut juga sukacita. Sering kali diajak juga hampir mendekati 5.000 orang. Pikirkan seorang perempuan yang lemah dari Taiwan menikah ke sana. Dia juga bisa mengemban tanggung jawab sehingga kita harus bersungguh hati. Perempuan bukan tidak bisa didekati, harus lihat, tidak sanggup menahan nafsu. Karena ada perempuan yang bergantungan, tabiat perempuan ada yang tidak baik harus diperbaiki. Tetapi pandangan terhadap perempuan kita tidak boleh meremehkan, juga seharusnya dihargai. Perempuan juga ada misi seperti seorang laki-laki. Secara fisik perempuan misinya seperti seorang laki-laki. Seperti putri naga melatih diri dari masa ke masa kehidupan. Sekarang dia telah mencapai kebudaan, sehingga naskah sutra bagian ini sulit disampaikan. Sebenarnya kita sekarang dapat membuktikan, juga bukan mengatakan yang disampaikan Buddha itu salah. Bukan, pengajaran Buddha sangat halus, berharap para praktisi harus mawas diri, sehingga yang bisa mengacaukan pikiran kita harus mencegahnya. Karena demikian, sehingga kita mendengarkan sutra harus fokus, senantiasa lebih bersungguh hati.